Oke, selamat malam. Sudah pada gabung join? Baru 10 orang ya? Oke, sambil nunggu teman Anda, ada yang mau ditanyakan nggak soal OOP sama MVC? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yulun, ada yang mau tanyakan? Untuk sementara belum ada sih, Pak. Belum ada. Sudah dicobain? MVC ya. MVC-nya udah? Belum coba sih, Pak. OOP-nya? OP ada coba dikit-dikit. Ada coba. Oke. Yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kristianti? Atau mau share screen Pak? Mau nunjukin project yang kemarin juga boleh. Ya. Kemarin saya ada ngasih tugas tak? Kemarin saya ada ngasih tugas, Edwin. Pak, udah kumpul kan gitu? Iya. Udah kumpul ya? Oh, Bentar. udah Pak. Saya cek ya Indra ya tugasnya ya. Iya Pak. Chapter 3 kan? Oke. Iya Pak. Bentar, saya cek dulu. Oke. Oke ya, karena tugasnya banyak, gini aja deh, sambil nunggu yang lain, ada mau demoin tugasnya silakan. Yang mau sharing tugasnya. Per kelompok, habis itu chat ya, tugas. Di sharing ya. Contohnya kelompok Indra, siapa aja yang ngerjain, terus didemoin, kelompoknya siapa aja. Oke, silakan. Sambil nunggu teman Anda ya, kita ngisi waktu aja, baru 11 orang masalahnya kan. Ayo, ada yang mau sharing tugasnya, yang diceritain? Ya. Timku masih pada kelas Mandarin. Terus Iya, nggak apa-apa. Yang istilahnya yang ready aja dulu. Iya. Terus saya masih. Yang ready dulu siapa? Kelompok siapa? Pulang, Pak. Hah? Saya masih perjalanan pulang Pak, jadi masih belum. Oh ya, nggak apa-apa. Yang kelompok yang ready dulu ya. Ayo, yang ready demo tugas kemarin ya. Ada? Ya kan? Yang ready sambil nunggu yang lain ya. Ini baru 11 orang. Mungkin lagi ada yang kelas lain. Buat saya nggak ada masalah. Silahkan demoin tugas kemarin. Silakan. Ada yang mau demoin? Untuk materi ada di e-learning ya. Chapter 4 ada di e-learning. Anda tinggal download aja. Henley, tugasnya udah siap belum? Henley atau Novianto atau siapa kelompoknya? Silakan share screen sambil nunggu yang lain. Ayo. Ada yang mau share screen? Iya, untuk chapter 4 di OOP kita bahas metode, di MVC kita bahas tentang model ya. Belum masuk database nanti. Habis UTS ya baru masuk database, tapi Anda angsur-angsur buat desainnya dulu juga boleh ya. Silakan. Kelompok yang lain ada mau share screen tugasnya sambil nunggu teman Anda join ya. Untuk kelasnya baru 11 orang. Ayo.
Ada yang mau join? Sorry, mau demo? Silakan. Ada yang mau demoin? Ayo, kelompoknya siapa? Edwin, Hengki, Henley, Yulun, atau yang sudah siap boleh untuk demoin. Tunjukin kodenya gitu kan, Pak. Iya, runningnya sama diceritain. Yulun udah. Ceritain apa, Pak? Yang dibuat itu, sama lihatin kodenya. Programnya simple gak apa-apa kan, Pak? Gak masalah. Yang penting. Oke. Yang penting kan baru chapter ini ya, baru chapter 3 kan, gak Private, masalah. public, sama internal aja kan. Iya. Tiga-tiganya ya, Pak. Ya boleh. Lalu kasih tahu siapa yang kerjain gitu ya, Pak. Nggak usah. Yang kerjain yang pasti kelompoknya ya. Oke, Kelompoknya aja sebutin nanti di chat siapa anggotanya. Oh, cuman sebutin anggotanya gitu, Pak. Iya, nanti di chat ya. Contohnya Yulun, terus Henley, Novianto, siapa saja anggotanya gitu. Contohnya kelompok 4, kelompok 1 gitu ya. Oke, coba Yulun. Saya coba. Share screen sambil nunggu yang lain ya, daripada kita bengong kan. Silakan. Sabar, Pak. Yo. Sambil nunggu yang lain baru join, mungkin ada yang kelas bahasa Inggris. Jadi daripada kita bengong-bengong ya, kita sharing project aja dulu. Ya. Itu enggak ya? Dapat sih. Warnanya hilang. Kelihatan nggak, Pak? Belum. Belum. Oh, not responding. Nah, oke. Coba Yulun. Ini buat tentang apa? If else pakai public, Pak. Oke. Oke, coba di running. Oke. Kelihatan kan, Pak? Belum. Coba dibuka yang ini, yang nggak bisa runningnya. lihat. Komennya nggak bisa lihat ya, Pak? Runningnya nggak nampak ya. Oke. Ini runningnya, Pak, hasil running. Oke. Di insert isu ya console read, jadi itu pilih masukin angka berapa apa aja. Ini integer, jadi cuma boleh insert integer, lalu nanti setelah masukkan nanti kami ada buat perhitungan yang mana angka yang paling besar pakai if dan else. Kalau angka A lebih besar daripada B, maka dia akan menunjukkan teks hasilnya gitu ya. ini. Oke. Lalu console. Sudah paham kan yang kemarin kan? Paham, Pak. Bagaimana public, private, sama iya, bagaimana untuk penempatan penggunaan public, private ya. Itu biasanya dipakai sesuai dengan kebutuhannya ya di aplikasi. Terus yang nanti yang di chapter 4 ini kita bahas tentang bagaimana sih untuk penggunaan metodenya. Ya, nanti saya jelasin, saya demoin. Terus ada tugas. Oke, sudah cukup Yulun. Oke, Pak. Oke. Di chat ya siapa aja anggota kelompoknya. Oke, silakan. Ada yang mau demoin? Ada yang mau demoin? 25 ya.
Ayo Ferdinand, demoin tugasnya. Sekelompok, Pak. Oh, satu kelompok. Iya. Biasanya Ferdinand itu Yulun yang sering presentasi kan sama saya dulu kan. Ya. Kalau silakan. Oke, Ferdinand baru siap Mandarin ya. Oke, ya nggak apa-apa. Yulun jangan lupa nanti chat anggotanya ya, kelompoknya siapa aja di komen. Silakan. Satu lagi, ada yang mau demoin bagaimana untuk penggunaan public, privat. Oke. Terus ada juga nggak yang mau demoin soal ASP.NET? Kemarin kan kita bahas tentang penggunaan routing ya. Penggunaan routing, terus penggunaan controller, bagaimana menampilkan view sebentar, apa view ya. Untuk chapter 4 kita bahas tentang model. Kalau kemarin kan kita belum masuk codingnya, baru tampilannya saja. Untuk chapter 4 kita bahas singgung sedikit coding, belum masuk database. Saya ingin Anda paham dulu konsep MVC, baru kita ulang lagi ke database-nya. MVC kan intinya ada 3 ya, multi view controller. Bagaimana penempatannya itu? Kalau kemarin sudah saya ajarin bagaimana membuat form ya, ASP.NET itu di form. Sama-sama MVC mau form itu bagus kok untuk buat aplikasi, tapi lebih disarankan Anda membuatnya pakai MVC, lebih terstruktur untuk pembuatannya. Silakan. Yang lain. Ada yang mau demoin? Baru 26. Saya menunggu yang lain ya. Baru 26. Ada yang mau presentasi? Edwin, mana Win? Halo Edwin. Edwin Charlie. Demoin nggak? Atau Henry? Silakan. Ada yang mau demo? Oh, masih kelas ya? Oke. Lagi kelas. Oke, ya nggak apa-apa ya. Kalau kelas Mandarin belum selesai nggak masalah. Lanjut aja. Oke. Yo, silakan. Silakan. Boleh, ayo Henggi, kelompok Henggi. Sambil nunggu yang lain ya Henggi, daripada kita bengong ya. Baik, Pak. Ya, oke silakan. Jadi kami membuat tugas itu fungsinya untuk menghapus elemen yang duplikat. Di sini kami ada array 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 9, 9. Kegunaan dari ini adalah untuk membuat array tersebut menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Kami menggunakan fungsi public sehingga semua ini bisa mengaksesnya. Kita coba running. Dari lower class ke main class ya? Apa, Pak? Dari lower class, main class kan, ngakses ke main class kan? Iya, Pak. Iya. Oke. Henggi, yang MVC-nya sudah dicobain belum? Yang MVC belum, Pak. Dicoba juga ya. Oh iya, Pak. Ayo, silakan. Sebentar ya, Pak, agak nge-lag. Oke, nggak masalah. Yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan ke saya? Silakan ya, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana kemarin ya, encapsulation ya, atau penggunaan aksesnya. Oke, Ini, coba. Pak. Ya. Jadi array-nya itu tadinya ada angkanya 2 itu ada 2 kali, sekarang jadi sekali saja. Oke. Sama juga yang nomor 4.
5 sama nomor 9. Oke, bagus. Itu saja, Sudah Pak. paham kan, Terima Hengki? kasih, Pak. Ya, udah bagus ya. Sudah, Pak. Oke, sip. Silakan. Selain kelompok Hengki, ada lagi yang mau, baru 28 orang dari 39. Silakan, ada yang mau share screen? Ada yang mau share screen? Hengki, anggota kelompoknya ya, di chat seperti kelompok Yulun ya. Silakan. Kelompok yang lain. Pak, Ayo. saya Pak. Yuk, siapa? Alfi? Ya, silakan. Iya Pak. Oke, sudah nampak Pak. Oke, Alfi. Oke, jadi di sini kami ada buat array, looping, dan if else. Untuk yang array sama looping kami buat versi privatnya ke sini, console write line. Lalu yang untuk if else-nya itu public di dalam sini. Jadi jika di run-kan akan muncul seperti ini. Oke. Kalau yang if else karena nilainya 80 jadi dia keluarnya selama Anda lulus. Oke, itu aja sih ya. Pak. Ya, yang penting paham dulu konsep bagaimana penggunaan public private ya. Alfi, yang MVC-nya sudah dicobain? Belum sih Pak, soalnya baik. masih sederhana kan. Ya, MVC-nya kan gampang juga ya. Bagaimana konsep penggunaan MVC. Oke, next. Jangan lupa di chat anggota kelompoknya. Ada lagi sambil nunggu teman Anda ya. 15 menit lagi. Oke, 8.15 kita mulai ya. Silakan. Oke, ada lagi? Oke, kita mulai saja ya. Nanti bagi temennya yang telah join nggak masalah, lihat aja rekamannya. Oke, selamat malam di chapter 4. Ini kita bahas ada 2, OOP sama MVC. Kenapa sih saya kasih 2 ya? Supaya Anda paham bagaimana penerapan OOP dan bagaimana sih kalau seandainya Anda ingin mengembangin web base menggunakan MVC. Anda boleh pelajarin salah satu, ya dua-duanya bagus. Anda belajar dua-duanya juga lebih bagus lagi. Anda boleh ke OOP, boleh ke MVC. Kenapa kok dikasih 2 ya? Supaya Anda ngikutin up to date perkembangan teknologi. Oke? Langsung saja. Jadi di chapter 4, materinya sudah saya upload di e-learning. Ini ada. Terus tugasnya sudah saya kasih juga. Ya, biar Anda semangat. Oke. Pertama, kita bahas tentang OOP dulu. Ya. Jadi, metode. Apa itu metode ya? Metode salah satu runutan dari kemarin. Kemarin Anda sudah kelas objek, sudah encapsulation, dan sekarang metode. Oke, metode ini contohnya gini ya. Anda punya mobil. Di mobil kan ada kemudi, terus ada roda, ada bodi ya. Jadi metode itu Anda yang menjalankan bagaimana Anda cara mengemudinya. Oke, itu metodenya. Anda duduk, terus ngegas, injak kopling, belok kiri, belok kanan, itu disebut dengan metode. Oke, kalau kemarin kan Anda sudah tahu ya bagaimana kelas, objek. Jadi metode itu bagaimana, apa sih yang running penggunaannya. Contohnya kalau di aplikasi ada integer panjang, integer lebar, terus panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu kan run-nya ya, itu metodenya. Jadi tadi secara umum definisi. Terus bagaimana sih penggunaan metode?
Ini contohnya. Oke. Jadi metode itu salah satu untuk declare elemen di struktur ya. Istilahnya utamanya. Oke. Terus di metode itu ada dua. Itu ada akses spesifik sama untuk return tipenya. Jadi kalau di akses ini spesifik itu istilahnya kita untuk visibility variable di metode ya dari kelas yang lain. Sedangkan untuk return tipenya ini istilahnya untuk penggunaan return tipe data tipe ya. Oke, untuk value return metodenya. Ini contoh untuk bagaimana sih secara umum definisi tentang metode. Oke. Terus ada juga metode nama. Oke, jadi metode nama itu yang unik. Itu nanti yang akan kita panggil. Jadi untuk nama itu tidak boleh sama kalau seandainya ada dua metode. Istilahnya karena ini case sensitif ya. Jadi tidak boleh ada duplikat nama di deklarasinya. Terus di metode itu nanti ada parameternya. Oke, jadi istilahnya untuk contohnya untuk apa, expressive, terus bagaimana untuk tipe parameternya, untuk order, terus number parameter dan lain-lainnya. Terus ada body method. Jadi body method itu apa sih instruksinya, activity-nya, kegiatannya apa saja. Oke, ini merupakan secara umum tentang definisi metode. Seperti ini ya. Ada aksesnya, ada return tipenya, terus ada namanya, ada parameter, ada body. Ini salah satu yang utamanya. Contohnya panjang kali lebar, void, tipenya apa, namanya apa, parameternya apa. Oke, ini contoh sederhana. Bagaimana untuk penggunaan metodenya. Oke, jadi di sini kan ada akses spesifikasinya, ada return tipenya. Sama ya. Contohnya ini static, oke, ada double, nama metodenya, ini parameternya. Tipenya apa sih? Number. Jadi ini penggunaannya, contohnya returnnya. Return itu untuk berhenti pengembalian nilainya. Jadi number dikali number. Contohnya, ini kan ada main class, ada ini lower class. Oke, ini ke sini. Jadi di sini ada double, num sama dengan 12, console.readLine, num dikali perkalian, ini ya, kita panggil metodenya. Dari number ini. Console read key tampilkan. Jadi ini contoh sederhana bagaimana sih penggunaan metode. Sudah jelas ya? Jadi metode itu untuk bagaimana penggunaannya. Istilahnya dia yang menjalankannya. Oke, seperti ini. Terus kalau contoh ini dia itu yang di perkaliannya. Number kali number ini disebut dengan metode. Ya. Tadi sudah saya jelasin bahwa contohnya kalau ada mobil, metode itu adalah kita yang bawa mobilnya, yang menyetir, yang injak gas, ya, yang belok kanan, belok kiri, itu metodenya. Oke, ini contohnya. Terus kalau di sini, ini perkaliannya ya, number dikali number itu adalah metodenya. Ini contoh sederhana. Oh, rupanya metodenya itu yang ini. Oke, gampang ya. Ini akses spesifikasinya, return tipenya, nama metode, parameter, metode body. Sama ini. 1, 2, nama ya, 3, 4, 5. Oke, ini contoh penggunaan metode. Terus kalau seandainya di aplikasi, ini ya. Oke, ini adalah metodenya. Oke, ini body metodenya ya. Kalau kita running, oke, kan perkalian ya. Ini sudah sederhana aja sih. Oke, ini hasilnya. Oke, jadi
inilah yang disebut dengan metode. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Penggunaan metode gampang ya. Ini contoh sederhana metode. Oke. Pak. Ya. Pada metode itu parameternya boleh kosong kan, Pak? Yang mana? Di metode parameternya itu kan boleh kosong, Pak. Itu artinya pas parameter listnya ini? Iya. Di antara di antara kurung pas metodenya. Bentar, ini kan parameter ini ya? Iya, Pak. Iya. Parameter kan ininya di sini. Tipe nilainya. Ini disebut dengan parameter metodenya. Ini. Nah, ini parameternya. Jadi, kan contohnya metode ya. Metode itu nanti isinya apa? Oke. Jadi metode untuk parameter ini kan nggak harus number ya. Boleh kok yang lainnya ini. Kan ini contoh. Kalau ini saya isi dengan char atau string kan nggak bisa dikalikan ya. Ya, makanya ini kita untuk numbernya. Jadi ini harus ada isinya, tidak boleh kosong. Ini parameternya kan, ini contohnya. Oke. Jadi di metode kan ada aksesnya, return tipenya, metode namanya, parameter, dan ini isinya. Sama di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini adalah parameternya number. Ini tidak boleh kosong. Karena ini nanti ini berhubungannya sama ini datanya. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan soal penggunaan metode? Gampang ya. Jadi metode itu adalah untuk ini ya, istilahnya kalau kita jualan itu orang yang transaksi. Atau ada mobil, itu orang yang bawa mobil yang nyetir belok kiri belok kanan itu disebut dengan metodenya. Oke, ini contohnya. Oke, terus ini contoh selanjutnya ya, penggunaan. Jadi di metode itu tidak harus number. Contoh ini sederhananya ya. Jadi ini static void heading string name string date. Jadi ini kita menggunakan namanya itu untuk date-nya. Oke, ini contoh sederhana penggunaan metodenya ya. Ini contohnya untuk nama. Oke, gampang sekali. Jadi harusnya sih Anda sudah bisa dan paham ya untuk penggunaan metodenya. Ini contoh lagi penggunaan metode. Terus di metode itu kan ada parameternya. Ya, parameter to method. Jadi di metode ini contohnya ya untuk yang ini. Oke, ini. Terus ini ya. Jadi di parameter metode ini adalah kita untuk pemanggilan apa sih di bodinya yang akan kita panggil atau yang akan nanti jalankan. Jadi parameternya itu ada disebut dengan value parameter. Jadi istilahnya kita untuk copy aktual value-nya ya di metode. Contohnya untuk function atau untuk case change ya. Ini untuk parameternya di metodenya. Terus ada referensi parameter. Referensi parameter ini adalah kita untuk copy referensinya dari lokasi yang lain. Oke, istilahnya ini untuk argumennya ya di parameter metode. Salah satunya contohnya untuk min, untuk change ya untuk parameternya. Terus ada juga nanti output parameter.
Jadi ini adalah untuk ini ya, returning outputnya, hasil parameternya. Ini contoh ya, bagaimana untuk sederhana penggunaan metode. Oke. Jadi ini ada certified ya, ada contohnya ini, kita ada number one, ada number two. Number one, ada number two, ini. Jadi metodenya itu kita menggunakan contohnya namanya swipe. Ada temperatur number one, number one sama dengan number two, ini. Jadi ini menggunakan parameter di metode. Terus ini untuk void main-nya, ya. Terus ini untuk metode untuk calculate-nya. Contohnya kita untuk kalkulator ya, atau penggunaannya. Jadi ini yang metode yang ada parameter-parameternya. Oke. Terus kalau seandainya kita running ini ya, ini contoh sederhana penggunaan metode juga ya. Ini istilahnya kita untuk display. Oke. Bisa kita menggunakan for ya, untuk deklarasinya integer ini kita pakai this. Ini contohnya kita untuk penggunaan average. Berarti ini untuk masing-masing metodenya. Oke. Ini untuk curve-nya. Contohnya ini list, kita ada datanya ini. Ini di main method. Oke, ini untuk penggunaan parameter-parameternya. Ini contoh sederhana. Oke, ini kalau kita running ya. Ini. Jadi ini adalah untuk penggunaan ini. Parameter-parameter yang ada di metode. Gampang ya. Ini sih harusnya bisa Anda. Silakan, ada yang mau ditanyakan untuk metodenya? Sudah jelas ya, ini contoh sederhana. Jadi ini adalah metodenya. Metode tidak sederhana ini bisa kita menggunakan beberapa parameter ya untuk menampilkan di metodenya. Oke, ini contohnya. Yang metode ada yang mau ditanyakan? Yang masih bingung? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan juga boleh. Silakan. Oke. Saya ulang lagi ya. Ini saya close saja. Jadi, ini adalah metodenya. Oke. Jadi kalau ada aplikasi ya, di konsep OOP, oh ini seperti ini ya. Iya. Ini untuk declare ini. Jadi ini untuk yang ininya. Ini ya, parameter nama method body. Oke, ini contohnya. Oke, gampang ya, gampang sekali. Tugasnya nanti, contohnya ini Anda membuat laporan pemilihan buku berupa nama, NPM, jumlah buku, harga total, dan daftar buku. Yang dipinjam itu ketentuan berikut. Setiap peminjaman harus menyebutkan NPM peminjaman, memiliki hak untuk meminjam maksimal 3 buku. Oke. Yang aplikasi ini sih yang saya pengen blow itu bagaimana sih Anda untuk penggunaan metodenya. Ya. Jadi di mana metodenya? Jadi metodenya itu setiap peminjam itu nanti maksimalnya menyebutkan 3 buku, harus menyebutkan NPM ya. Ini kan metodenya. Setiap peminjam, buku yang akan dipinjam harganya 1.000. Oke, ini metodenya. Oke.
Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini tugasnya ya, jadi tugasnya gampang. Oke, buat aja aplikasi sederhana, satu kelas ya, ada lower class, ada main class, terus Anda buat metodenya. Metodenya boleh kok digabung ya, nggak harus dipisah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan tentang metode? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. 38 ya. 38, 39. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya absen dulu sebelum kita masuk bahas tentang penggunaan model di MVC. Oke. Edwin hadir ya. Roma hadir? Hadir, Roma? Pak. Hengki? Hadir, Pak. William Ali? Hadir, Pak. Amalia? Hadir, Pak. Julun hadir tadi ya. Novianto? Hadir, Pak. Dan Ditya? Hadir, Pak. Steven? Hadir, Pak. Hadir ya. Julian Adi Saputra? Hadir, Pak. Ferdinand hadir. Hadir. Henley? Hadir tadi ya. Ricky Andi Kurniawan? Ricky? Hadir, Pak. Hadir ya. Eka Sucipto? Eka? Hadir, Pak. Jason? Hadir. Dwi? Niko Dwi? Hadir, Pak. Vincent? Hadir, Pak. Steven? Hadir, Pak. Niki Adiputra? Niki? Kelvin? Hadir, Pak. Steven? 104? Hadir, Pak. Kevin Junaidi? Kevin? Kevin Junaidi? Hadir ya. Agnes? Hadir, Pak. Brown Jeffrey? Brown? Hadir, Pak. Kristianti? Hadir, Pak. Hengki? Hadir, Pak. Oke. Andrianto? Hadir, Pak. Alwin? Hadir, Pak. Kelvin? Hadir, Pak. Kelvin Leong? Hadir, Pak. Vio? Hadir, Pak. Indra Saputra? Hadir, Pak. Alfi? Hadir, Pak. Ilham? Ilham Nur? Yanto? Hadir, Pak. Julia? Julia Veronica? Michael Izin, Pak. Chandra? Michael Julia hadir ya? izin, Pak. Siapa? Julia Jin? Iya. Ada acara keluarga. Frederick? Hadir, Pak. Frenda? Hadir, Pak. Christian? Christian hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dari atas. Niki Adiputra hadir? Nggak ada Hadir, kabar Pak. ya? Saya lagi benar. Ya. Hadir, Niki Pak. Hadir. Ya. Oke. Ilham Nur Dwi? Ilham Nur? Tak ada kabar ya. Nanti infoin aja sebelum kelasnya ditutup. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk
ke chapter 4 yang MVC. Kemarin sudah saya singgung ya bagaimana sih untuk penggunaan routing. Terus bagaimana penggunaan controller. Sekarang kita bahas tentang model ya. Model itu berhubungan dengan view sama controller. Oke. Saya introduction dulu ya pakai PowerPoint, habis itu saya demoin untuk projectnya. Oke. Jadi di chapter 4 selanjutnya itu bagaimana penggunaan model di ASP.NET. Ya. Kita fokusnya untuk MVC ASP.NET. MVC itu tidak harus di ASP, itu bisa jalan di PHP ya. Salah satunya Anda pakai Laravel, CodeIgniter, dan lain-lainnya. CI ya, Z itu konsepnya MVC. Oke. Yang kita bahas tentang MVC untuk C#. Pak, kenapa kok MVC-nya nggak pakai framework PHP? Ya, itu kan ada dosennya khusus ya yang bahas mata kuliah pemrograman web ya, biar dosen yang bersangkutan yang menyinggung. Karena kebetulan saya orang hari-hari pakai ASP ya, MVC ya, jadi saya singgung di bagian saya masukin di mata kuliah di OOP supaya Anda paham ya, biar tidak terlalu ketinggalan. Oke. Model view controller kita bahas yang kemarin, review ya. Oke. Jadi merupakan perangkat lunak untuk mencapai isolasi antara komponen aplikasi yang berbeda. Jadi di konsep MVC itu kan ada 3 model, itu representasi dari struktur data dalam sebuah sumber data, misalnya untuk database. Jadi nanti untuk penggunaan database dan lainnya itu letaknya di model. Berhubung kita belum masuk database, baru basic itu kita bahas secara umum dulu. View itu adalah kita untuk tampilan interface. Istilahnya ini nanti letak bootstrap, letak HTML, JavaScript, CSS-nya itu hubungannya istilahnya sama view. Controller itu istilahnya untuk menerjemahkan masukan dari user. Apa sih yang akan dilakukan oleh model? Terus untuk mempersiapkan tampilan yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Di chapter 4 kita bahas tentang model. Oke. Jadi istilahnya proses untuk logiknya aplikasi yang berhubungan dengan data itu nanti masuknya di model. Oke. Terus di model itu digunakan untuk binding data ya dengan database. Nanti kita bahas singgung untuk bagaimana untuk penggunaan data di model ya, di chapter selanjutnya. Jadi di chapter 4 itu kita bahas penggunaan relasi antara model view controller. Ini kita belum database ya, kita bahas tentang basicnya. Supaya Anda paham. Oke. Ini contoh pertama, kemarin kan Anda sudah paham bagaimana sih untuk create control dan lainnya. Terus bagaimana kita untuk memulai create modelnya? Oke. Sama seperti yang tadi ini. Oke. Pertama kan Anda ambil view. Kita pakai yang ini dulu biar nanti tidak terclose. View project ya, Anda tentukan. Anda pakai web, terus Anda pakai ASP.NET Framework, Anda beri nama, contohnya chapter 4, Anda simpan ya. Oke, contohnya chapter 4. Letaknya di mana? Anda klik, sudah ada. Oke. Di sini Anda ambil MVC. Klik oke ya. Karena saya sudah ada, biar nggak bentrok. Oke. Setelah itu nanti kan akan terbentuk seperti ini.
secara umum ya. Oke, selanjutnya Anda buat di kontrolnya dulu. Atau mau di modelnya dulu juga boleh, terserah. Oke. Kalau kemarin membuat controller kan gampang ya. Klik kanan, ambil menu add, ambil menu controller, kasih nama. Namanya sih apa? Klik add ya. Nanti akan jadi contohnya saya buat rental. Nih. Oke. Setelah saya buat rental, itu baru di indeks ini kan bisa ya. Kita klik kanan, ambil menu add view. Contohnya kita mau langsung halaman indeks depannya. Berarti Anda langsung klik aja, klik add ya. Nanti akan muncul di sini. View ya. Akan muncul di sini, ini contohnya rental. Ini indeks yang sudah saya buat. Oke. Setelah Anda buat itu, baru kita lanjutkan untuk model. Model apa sih? Jadi di model ini adalah kita untuk akses datanya, pengelolaannya. Oke. Di sini saya ada buat 2 model. Terus saya gabungkan supaya gampang untuk aksesnya. Pak, boleh nggak dipisah-pisah? Boleh, nggak ada masalah. Oke. Ini saya buat pertama itu model contohnya untuk film. Ya. Bagaimana untuk membuat pertama modelnya? Anda buat, klik kanan, Anda ambil add, oke. Anda klik new item. New item atau class juga boleh. Ya. Kayak ini. Di new item ini Anda cari untuk kelasnya. Jadi istilahnya kita untuk membuat kelas baru. Oke. Terus cara lain Anda bisa juga klik kanan, ambil add, ambil kelas. Oke, di model itu formatnya seperti ini kelas. Oke, jadi sama dengan konsep di OOP. Ya, di OOP kan kita kan untuk menambahkan kan kita menggunakan kelas ya. Untuk aksesnya. Jadi sama di MVC itu kita pakai kelas. Kelasnya ini Anda simpan contohnya ya. Kelas komik, kelas film ataupun kelas yang lainnya. Baru Anda klik add, nanti akan muncul seperti ini. Oke, jadi contohnya saya buat kelas film. Oke. Di kelas film ini saya buat untuk kemarin buat inherent ya. Encapsulation supaya kelas saya bisa datanya diakses, yang lain kan kita buat public benar. Di datanya itu ada saya buat ID, tipenya integer, ini string ya. Ini kelasnya saya kasih nama, tinggal Anda ketikin ya, ID, judul, sinopsis. Terus di sini apa ini Pak, ini apa sih kok kita pakai get set ya? Get set itu istilahnya kita untuk memberi sama menerima. Oke, get memberi, set menerima. Oke, jadi kita buat. Jadi ini tidak memberi data aja, tapi nanti juga ada untuk feedbacknya, mengembalikan. Jadi kita buat 2, get set, untuk feedbacknya. Jadi di film itu ada ID, ada judul, ada sinopsis, dan lain-lainnya. Oke, saya ngambil contoh yang simple ya, supaya Anda paham. Oke. Terus saya buat satu lagi. Klik kanan, ambil menu komik. Di kelasnya, saya kasih nama komik. Ini. Di komik saya isi, ada kode, ada nama, ada keterangan. Sama isinya saya pakai public, integer, string. Ini komik. Oke. Terus ini kan ada 2 data ya. Supaya lebih simpel, saya gabungkan ke satu. Jadi ada disebut kelas comic view. Film comic view. Oke. Sama ya, klik kanan, Anda ambil add, ambil kelas, kasih nama. Anda add. Di kelas ini, istilahnya kita untuk listnya. Berarti kita untuk pemanggilan declare-nya ini, cukup ini aja yang kita panggil ya, 1. Jadi di
public class itu ada saya buat gabungin dari masing-masing kelas ya, di masing-masing model itu saya gabung satu, itu disebut dengan public film comic view. Ya, isinya apa? Isinya public list. Isi itu di film ini kan ada banyak, ada ID, ada judul, ada sinopsis. Ini isinya. Oke. Terus nanti, jadi kalau saya di controller itu saya tidak perlu manggil 3, 2 ini, film sama komik. Cukup kita bisa pakai view saja. Oke? Paham ya untuk pembuatan model. Ada yang mau ditanyakan soal model? Silakan. Sebelum saya masuk ke yang lainnya lagi. Model sudah paham pembuatannya? Silakan. Soal model. Oke, aman ya. Sudah jelas ya Ferdinand bagaimana penggunaan model? Ini contoh sederhananya ya, tapi nanti kalau pakai database agak ribet sedikit. Hubungannya sama database. Jadi, di step basic ini, saya ingin memastikan bahwa Anda bisa untuk nge-create-nya. Saya ambil contoh yang sangat sederhana supaya Anda paham ya. Sebenarnya sih banyak yang agak-agak ini. Jadi ini supaya Anda paham. Oke. Sudah jelas ya caranya. Ini saya tutup dulu. Caranya Anda membuat kelas. Oke, jadi saya ada modelnya 3. Ada film, ada komik. Ada film komik itu, ini gabungan dari film sama komik. Pak, ini nggak perlu pakai ini, bisa. Bisa, tak ada masalah. Tapi saya pengen nggak mau ribet. Saya gabungin aja jadi satu. Jadi ini satu yang saya panggil di model. Oke? Model sama kontrol itu saling terhubung antara satu dengan yang lain, itu istilahnya untuk get setnya. Oke, setelah Anda membuat modelnya, kita kembali ke controller. Controller tadi kan kita sudah buat ya, namanya rental. Oke. Pertama, jangan lupa Anda declare panggil yang Anda buat modelnya. Kenapa? Kalau ini tidak ada, otomatis nanti akan error dan tidak akan bisa kepanggil. Ini contohnya. Error ya. Error. Terus, supaya itu muncul, berarti Anda harus declare panggil ya. Sorry. Ini. Oke. Jadi langkah pertama di indeksnya, saya tambahkan. Saya panggil ya, film comic view ini dari model ini. Film comic view. Oke. Saya kasih contohnya, penamanya model. Oke. Sama dengan new film comic view. Jadi ini yang kita panggil declare-nya dari model. Oke. Di model kan ada komik sama film ya. Jadi kita panggil komik, film. Ini kita panggil. Ini kan isinya, kita geser. Oke. Ada film, ada komik pakai S. Kenapa dibuat seperti ini, Pak? Ini saya hanya untuk membedakan untuk memudahkan pemanggilan. Oke, supaya istilahnya kan ini film ya, ini film. Jadi kalau ininya sama nanti bingung. Kita declare untuk pemanggilan namanya. Oke. Jadi ini metodenya biar gampang. Tadi kan kita bahas tentang metode ya untuk penamaannya. Oke. Ada film, ada komik pakai S. Ini yang kita buat. Terus kita menggunakan get ya, komik, get film, return view model. Jadi ini kita nanti manggilnya untuk ke view-nya. Oke. Terus di ini kan ada get komik ya. Kita sini declare private list komik, get komik. Berarti get komik ini kan datanya kita ambil dari list komik.
Ini. List komiknya ini dari mana? Ini dari komik. List komik sama dengan buku. Contohnya ya. Saya kasih nama buku. Atau mau apa terserah bebas ya. Ini hanya namanya aja. New list komik. Oke, atau comics. Oke. Bebas ini hanya penamaan ya. Contohnya add new comic. Contohnya jadi kode 1 itu ada kode, ada nama, ada keterangannya. Ini dari mana? Ini dari komik. Kode, nama, keterangan. Istilahnya ini untuk kerangkanya ya, kerangkanya. Oke. Jadi itu yang kita masukkan di rental. Karena belum bahas tentang database, masih basic, jadi kita istilahnya isi datanya. Ini kode 1 namanya contohnya komik Gundam volume 3, keterangannya Gundam volume terbaru. Buku 2 komik ya, ini declare untuk komik yang ini. Ya. Oke. Isinya kode 2 namanya Naruto, keterangan kumpulan cerita Naruto. Sama ya sampai kode 3. Return buku ini untuk mengembalikan nilai parameter ke buku. Kalau sudah selesai baru balik. Oke. Jadi kita sudah dapat ini untuk komik. Terus ini kita untuk get film ini. Berarti kita buat lagi untuk parameternya. Kita beri nama ini nanti referensi ya. Private list film, get film. Di film ini kan kita isinya ada ID, ada judul, ada synopsis. Berarti di film ini kita masukkan lagi ID-nya 1, judulnya Gundam Putra Petir, maksudnya film superhero. Film 2, ID 2, judulnya Power Rangers, film anak-anak. ID 3, judul Ultraman Taro, sinopsis film anak-anak. Oke, ini contohnya. Return film kita untuk mengembalikannya ya. Oke, jadi di get comic, get film sudah ada isinya. Isinya adalah ini sama ini. Oke. Terus kontrolnya sudah ada. Berarti kita untuk tampilkan di halaman webnya atau supaya tampil. Oke. Supaya tampil baru kita masuk ke view-nya. Tadi kan kita sudah buat create itu home view ya, rental. Ini halaman bertampil depan, ini kita indeks HTML. Oke. Ini contohnya judulnya, title-nya peminjaman rental film dan komik. Model chapter 4 model film comic view adalah kita mau panggil untuk modelnya. Istilahnya model ini yang akan kita panggil. Ini untuk model ini. Ini yang akan kita panggil. Karena ini kan kita sudah isi data di controller. Oke. Ini contohnya. Mana model? Ini ya. Terus ini kita buat contohnya ya, judul film dan komik. Judulnya ada buku atau yang lainnya boleh. Ini kan hanya untuk nama aja ya. Komik. Oke. Atau Anda mau judul terserah ya. Ini kan bebas, ini untuk judul. Terus kita buat tabelnya. Oke. Di tabel ini ada kode, ada nama, ada keterangan. Ya. Kan tadi di komik akan ada kode, nama, keterangan. Di komik ada kode, ada nama, keterangan. Oke, ini untuk tampilnya. Terus ada untuk isi. Jadi isinya ini kita menggunakan for each. For each itu kan isinya looping ya. Kita untuk menampilkan data. Jadi kalau datanya ada, kita tampilkan. Di ada komik. Oke.
terus ada in model comics. Di model comics itu kan isinya tadi sudah kita isi di controller. Jadi nanti di sini nanti ada komik, kode, komik nama sama komik keterangan. Nih. Sama juga untuk film ya. Oke, contohnya apa? Ini hanya untuk nama saja. Oke. Ini namanya. Terus sama, itu ada ID, ada judul, ada konten. Ini hanya untuk tampilan. Terus yang utamanya ini datanya. Datanya apa yang mau ditampilkan itu dari film. Oke, model film. Ada ID, ada judul, ada sinopsis. Ini kerangkanya, datanya ada di rental controller. Ini datanya. Jadi kalau kita running, otomatis nanti akan tampil seperti ini. Oke. Ini contohnya ya. Jadi kodenya 123, namanya Gundam, keterangannya film. Oke, ini. Ini contoh sangat sederhana bagaimana sih kita untuk menghubungkan ataupun merelasikan untuk model view controller dari basic kemarin ya. Kemarin kan kita bahas tentang routing sama control view. Selanjutnya kita bahas bagaimana untuk penggunaan data di model view controller. Jadi di satu sama yang lain itu sudah saling terhubung ya untuk datanya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang belum jelas. Ada yang mau ditanyakan soal penggunaan model? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Soal MVC, penggunaan model view controller. Jadi ini contohnya ya. Ini tadi, ini hasil runningnya. Ini kan nanti, Pak, gimana kok ini bisa muncul yang di sini? Ya, karena di routingnya sudah saya setting ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana setting routing. Oke, routing. Mana routing? Bukan. Ini ya. Di routingnya ini saya defaultnya ke rental. Ke actionnya itu pertama itu di index. Jadi waktu aplikasi di run, otomatis dia akan ngebaca di rental index. Rental indexnya mana? Itu di view. Ada rental, ada index. Ini yang nanti dibaca duluan. Oke, ini view-nya. Terus ini controllernya, baru ini modelnya ataupun kelas-kelasnya. Ini contoh sederhananya. Jadi bagaimana sih konsep sederhana penggunaan MVC ya? Istilahnya satu sama lain itu saling relasi ya, ini penggunaannya. Jadi ini contoh sederhana untuk implementasi MVC. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan soal MVC? Ayo, silakan. Kristianti, Alfi, ada yang mau tanyakan? MVC yang multi view controller? Belum, Pak. Oke, aman ya. Alfi, aman? Aman, Pak. Oke. Kalau aman, tugasnya berarti coba ya per kelompok Anda kerjakan yang ininya untuk OP-nya. Iya, kalau nanti database di kontrolnya dirubah, Ferdinand. Nanti ya, kita pelan-pelan dulu. Oke, materinya karena saya ngajarin step by step ya, bukan autodidak Anda cari sendiri di internet. Jadi supaya Anda paham. Oke,
tugasnya, coba Anda kerjakan yang MVC dulu. MVC yang sederhana saja. Oke. Di MVC itu Anda buat tentang data mahasiswa. Data mahasiswa itu ada nama. Oke. Namanya itu ada NPM, ada nama, ada kelas. Oke. Selanjutnya itu ada data, saya tulis di sini ya. Data 1 itu ada NPM, ada nama, ada kelasnya. Oke ya, data 1. Di data 2 itu kita tambahkan itu ada mata kuliah, kode mata kuliah ya. Kode mata kuliah. Terus ada nama mata kuliah. Nama mata kuliah. Nama mata kuliah. Oke. Boleh tambahkan. Oh, sorry, kelasnya harusnya di sini. Ya. Ini NPM sama nama. Oke. Dua data ini Anda buat model MVC-nya. Oke, buat di ASP.NET menggunakan MVC ya. Jadi ada model view controller. Oke. Terus data yang saya maunya Anda tampilkan di view itu nanti contohnya seperti ini ya, NPM, terus nama, satu aja ya, satu tabel, nama, mata kuliah, kelas. Oke. Contohnya NPM-nya 20.001. Oke ya, namanya Saiful. Oke. Terus mata kuliah OOP. Kelas 5 PSI A. 000. Nih, nama Ferdinand. Kelas OOP 5 PSI A. Terus ada lagi, nanti Anda tambahkan ya, berapa, terus contohnya admin, kelas bahasa Inggris, mata kuliah ya, ini kelasnya 5 PSI B. Oke. Jadi Anda buat satu tabel aja. Anda buat menggunakan konsep MVC multi view controller. Nanti sebelum Anda bisa masukin ke e-learning, sudah saya buatin. Anda tinggal masukin ini ya. Oke. Anda demokan ke saya besok sebelum kita mulai. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Katanya sudah ngerti, sudah paham penggunaan MVC-nya. Ada yang mau ditanyakan? Seperti biasa, tugasnya per kelompok ya. Jadi Anda presentasikan ke saya. Pak, ini punya saya sudah kelompok ini. Oke? Understand? Atau ada yang mau ditanyakan? Clear? Tugas sama materinya, terus Pak, materinya boleh diulang? Boleh. Yang bingungnya di mana, nanti saya ulang ya, supaya Anda paham. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, tugasnya untuk minggu depan pakai MVC dulu. OOP kan gampang ya. Bagaimana untuk metode kan? Metode kan tadi sudah jelas. Berarti metode itu istilahnya kalau ada mobil, kita yang bawa mobilnya, yang nyetir, belok kiri, belok kanan, injak kopling, injak gas.
Itu metode gampang. Coba Anda kerjakan yang MVC basic. Basic kita bahas tentang MVC, apa itu Razor, bagaimana penggunaan data binding ataupun yang lainnya. Oke. Jadi ini konsep basicnya MVC, model view controller. Kalau ini Anda sudah paham, nanti kita tingkatkan lagi ya. Bagaimana penggunaan data binding, bagaimana penggunaan Razor, ataupun bagaimana sih kita untuk database-nya, sampelnya. Submit-nya boleh 22, boleh 1. Kalau untuk 1 ini, saya minta yang MVC, biar Anda paham. Terus nanti kalau submit itu per kelompok saja, kasih namanya, contohnya Ferdinand kan sama tadi Yulun ya, Yulun aja, terus anggotanya siapa aja. Oke? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke. Bagaimana untuk MVC? MVC itu penting ya, nanti kalau seandainya Anda kerja ya, contohnya kalau Anda di Glints itu untuk web base-nya kebanyakan sih pakai MVC. Pakai ASP. MVC, perusahaan Singapura kebanyakan MVC ya. Atau nanti Anda pakai, jarang ya perusahaan, contohnya Anda kerja di Glint itu pakai PHP murni. Kebanyakan itu framework. Frameworknya YII ya, Code Igniter, Code Igniter ya, itu Code Igniter, Laravel itu menggunakan framework, itu pakai MVC, sama dengan yang saya ajarkan ke Anda. Tapi beda bahasa pemrograman. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Untuk model view controller, bagaimana untuk menghubungkan secara sederhana untuk konsep MVC-nya. Oke, jadi ini ya. Materinya sudah saya sharing di ini, e-learning ya. Ini untuk yang OP, ini yang MVC. Anda tinggal download. Ini contohnya ya. Ini penggunaan. Step by step-nya sudah saya print screen supaya Anda paham. Ini sudah sebut segede-gede ya. Ini contohnya. Oke, ini view-nya, ini hasilnya. Kalau ini contohnya kan 2, saya mau hasilnya 1. 1 aja sini. Oke, dari kasus ini kan ada 2 ya. Data 1 itu isinya NPM sama nama. Data 2 isinya kode mata kuliah, nama mata kuliah sama kelas. Oke, tugasnya Anda menampilkan dalam 1. Ini saya mau caranya seperti punya saya, Pak. Saya boleh beda nggak? Boleh, beda nggak masalah. Untuk penempatan source code itu kan gaya masing-masing orang beda, saya nggak maksain. Tapi saya maunya ada datanya itu di MVC, model view controller. Oke. Untuk penerapan source code, tata letak model itu terserah Anda, bebas. Oke. Karena saya nggak harus sama dengan punya Pak Saiful. Kalau nggak sama, salah. Saya bukan seperti itu. Anda lebih bagus ngembangin, lebih simple, lebih dan lain itu saya lebih senang. Ya, karena kita harus berpikir kreatif ya, gitu aja. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tugasnya atau materinya MVC ataupun tentang metode di OOP. Ada yang mau ditanyakan tentang metode, OOP, dan lainnya, silahkan. Sudah mulai seru ya pembahasannya kan, OOP. Nanti akan lebih seru lagi kita masuk ke database. Nanti ke database, bagaimana penggunaan database ya. Jadi database itu kalau Anda sudah paham basicnya itu sama kok. Kita cuma mengulang aja, pengulangan letaknya datanya aja. Oke. Jadi dari sekarang Anda bisa langsung ya untuk membuat project. Projectnya kan Anda untuk membuat UMKM ya, pengajuan. Oke. Terus Pak, boleh pakai PHP? Boleh. Ya, boleh pakai PHP. Yang penting sih ada OOP.
terus Anda ada MVC gitu ya. Oke, jadi nggak PHP murni aja ataupun ASP murni ataupun desktop yang C# desktop murni ya. Jadi harus ada konsepnya karena kita belajar bagaimana untuk penggunaan logic. Silakan, ayo Kemon, kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, kurang paham juga boleh sharing ya. Atau ada, Pak saya sudah buat ini boleh ya, istilahnya pamer ke teman yang lain Anda sudah bisa duluan, gitu. Boleh. Silakan. Ayo silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang bingung atau masih ada yang ragu, boleh kok Anda sharing ke saya. Oke. Saya refresh lagi sebentar. Jadi ini adalah contoh sederhana untuk penggunaan metode. Model. Di model ini kalau mau create baru Anda klik kanan, ambil add, boleh di new item, boleh di kelas. Langsung ya, kasih nama film, komik, master mahasiswa ataupun kelas dan lainnya. Oke. Terus Anda buat masing-masing. Pak, boleh nggak usah digabung pakai panggil ini, boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak harus digabung seperti ini. Anda boleh kok panggil satu-satu. Ini saya sih biar lebih simpel ya. Itu segabung aja. Oke. Karena di dalam satu model itu tidak boleh isinya film sama komik jadi satu. Ya, jadi kita pisah-pisah, dipecah. Karena kan kita penggunaan konsep kelas. Oke, jadi saya gabung lagi di sini. Terus saya masukkan ke dalam controller yang sudah saya buat. Ini. Oke. Jangan lupa ini Anda panggil ini. Kalau ini Anda tidak ada pasti error. Kita ini kan untuk memanggil modelsnya ini. Model ini yang kita panggil. Di model isinya ada view komik, film komik view kita panggil. Jadi ini untuk modelnya. Terus ini untuk datanya. Oke. Ini untuk datanya, baru nanti kita masukkan ke dalam indeks. Contohnya ini. Oke, jangan lupa dipanggil ya modelnya. Ini untuk namanya, ini untuk datanya. Kita pakai untuk looping. Di looping ini kan kita ada nambahkan untuk return-nya. Itu istilahnya untuk feedback datanya di controller tadi. Terus kalau Anda running, otomatis nanti dia akan tampil. Oke. Sudah paham. Kalau sudah running berarti Anda sudah paham. Oh, rupanya ini penempatan untuk model view controller. Nanti kita bahas tentang bagaimana penggunaan razor, data binding ya, data, terus database dan lainnya itu step-step. Terus Anda jangan lupa buat tampilan desain ya. Pakai bootstrap. Kan ini kita sudah ada bootstrap ya. Ini contoh bootstrapnya kan. Sudah ada. Anda tinggal mempercantik saja. Ini template-nya saya masih bawaan ini ya. Saya bawaan ini. Bawaannya MVC belum saya rubah. Oke, gampang ya. Boleh, silakan. Steven. Silakan demoin kelompoknya. Jangan lupa isi yang tadi yang sudah presentasi ya. Ayo, silakan share screen. Coba jelasin Steven yang dibuat. Sudah muncul belum ya Pak? Sudah. Jadi saya untuk aplikasi ini saya buat untuk yang hitung luas punya, hitung luas bangunan. Saya coba running dulu.
Oke. Nampak gak ya, Pak? Oh iya, udah nampak. Oke. Nah, kan Bapak minta kita itu membuatnya menggunakan 3 macam data. Iya, ada Saya belum privat. ya. Jadi saya mau pilih yang public. Terus saya tinggal pilih bangunan apa aja yang ingin dicari. Misalnya persegi panjang, input panjangnya berapa, lebarnya berapa, itu udah luasnya berapa. Nah, untuk yang bagian public, private, sama internal ini maksudnya kayak kalau misalnya saya pilih public, dia akan menggunakan yang versi public. Kan ada 3 versi. Jadi versi data untuk internal, data untuk private, sama data untuk public. Oke. Sementara gini, Pak. Udah bagus itu kan, sudah paham ya penggunaan enkapsulasinya kan. Oke, bagus Steven. Mirip penggunanya. Oke. Ya, Pak. Oke, bagus. Kelompoknya di chat ya siapa saja. Ayo, silakan ada lagi yang mau demoin. Silakan. Tadi yang sudah itu kelompok Yulun ya. Habis itu kelompok siapa lagi? 2 lagi kelompok siapa? Kelompok Alfi sudah, kelompok Hengki ya. Oke. Terus kelompok Yulun, habis itu kelompok Steven. Ada lagi mau sharing? Mau demoin tugas kemarin? Kelompok kami, Pak. Oke, silakan. Steven. Ini punya kami menggunakan if dan else. Di sini ada syarat. Jika nilai di atas 80, Anda lewat. Jika di bawah, Anda gagal. Oke. Di sini ini nilai pakai public, privat atau yang apa ini? Ini pakai public ini. Public ya. Ya. Oke. Jika ini 100 nih, dia your pass. Jika saya ganti angkanya jadi 70 contohnya. Jadi fail di sini. Oke. Jadi hanya segini aja. Oke, udah paham ya. Yang penting bagaimana paham penggunaan konsep encapsulation. Iya. Oke, Steven, bagus ya. Next, ada lagi? Ada lagi? Habis Steven? Sudah? Sudah clear semua? Sudah. Oke. Oke, kalau sudah clear ya presentasi, jadi minggu depan itu saya pengen sebelum mulai atau nanti mau selesai ya, itu Anda tetap ada yang dimasukin di e-learning, tapi saya mau juga Anda untuk demoin. Pak, saya sudah buat. Oke, minggu depan saya pengen Anda coba yang ASP. ASP.NET ya, yang tugas tadi. Oke. Kan masing-masing Anda pasti beda modelnya ya, model cara buatnya, ataupun Pak, saya mau satu saja deh. Boleh, terserah, nggak ada masalah gitu. Tapi saya maunya itu kalau bisa 2 data dipisah. Digabungin lagi boleh gitu ya, tapi jangan satu kelas saja, minimal 2 kelas ya. Buat 3 kelas juga boleh. Oke, karena kan kita menggunakan konsep OOP. OOP itu kan ada kelas, ada objek utamanya.
Sedangkan untuk web itu kan lebih ke konsepnya MVC supaya lebih mudah. Model view controller. Bagaimana penerapan model, bagaimana penerapan view, bagaimana penerapan controller sudah saya jelaskan, sudah saya ajarin, itu harusnya Anda sudah bisa. Ya. Kalau bingung, Anda silakan ya lihat modulnya. Oke. Modulnya saya cari yang contoh segampang mungkin, sesederhana mungkin, supaya Anda paham. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau presentasi? Boleh. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Sudah ya? Oke. Kalau sudah clear, Anda sudah paham, karena sudah malam mungkin Anda mau mandi, mau istirahat, mau makan ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa Anda kerjakan tugasnya. Satu kelompok satu aja kok yang presentasi, nggak harus semua. Tujuannya kenapa kok tiap minggu dikasih tugas? Ya karena kan Anda ngambil konsentrasi PSI. Program tanpa Anda cobain, ya tanpa Anda coba-coba itu tidak akan bisa dan tidak akan berjalan. Oke. Kalau error itu baru kita tahu, oh bug-nya di sini. Jadi kalau error berarti kita sudah tahu, harusnya nanti kalau ada problem kita sudah aman. Kalau Anda buat program nggak ada error itu tidak asik ya. Oke. Jadi error adalah bagian dari pemrograman, itu biasa. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa Anda selalu pakai masker dan selamat malam. Pak,